Jadi Bang Indra, ada isu nih ya bahwa Bang Coki berencana mau mencalonkan atau sudah mencalonkan Menteri Perhubungan. Ya, kalau saya sudah 4 bulan memang sudah mencalonkan diri sebagai untuk Menteri Perhubungan. Kenapa saya tertarik pada jabatan tersebut? Karena kalau menurut pribadi saya sangat sedih dan prihatin ya dengan Kementerian Perhubungan kita yang selama ini berganti-ganti dari kementerian tidak ada kemajuan menurut saya. Kenapa? Satu, menurut saya layak di kacamata saya pribadi ya, menurut saya ya, bukan menurut apa. Saya menolong orang, menolong pelaut, menolong TKI yang di luar negeri, bahkan yang di Indonesia juga, yang tidak digaji pun saya tinggal lanjuti dengan ongkos saya sendiri. Artinya, sebetulnya negara kita betul ada hukumnya, ada undang-undang, tapi mana kok ini ngadu nggak bisa, sampai harus keluar uang saya. Ya lebih baik saya aja yang jadi menterinya. Kalau segala hukum tidak bisa, tapi uang negara PBN triliunan keluar, ya kan? Logika enggak? Lebih baik saya maju jadi pejabatnya. Kita bereskan, kita bantu perlindungan mereka. Karena pelaut ini adalah aset negara, devisa negara. Tanpa pelaut, negara tidak akan bisa maju. Mau kita bangun apapun, tidak ada transportasi laut, apakah investor akan masuk? Tidak. Kedua, kalau banyaknya makin kecelakaan di laut, apakah kapal asing mau berani masuk Indonesia? Tidak juga, karena dianggap apa? Indonesia tidak aman alurnya. Ya, tidak aman. Karena tidak jelas alur pelayarannya. Dan saya banyak kasus yang saya lihat seperti itu. Kenapa banyak kapal asing juga berat sebelum masuk ke kita? Karena apa? Pintunya terlalu banyak. Ya, punglinya banyak. Nanti kapal jalan nih periksa si A. Nanti udah kapal jalan mau berangkat, udah dari Sabana, periksa B, C. Karena apa? Karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Karena Bung Karno mengatakan dulu, untuk kemajuan negara, kuncinya satu, menjaga persatuan dan kesatuan. Tetapi bukan persatuan kesatuan rakyat dulu. Sesama aparatur dulu, bersatu enggak? Kalau di kita kan, kalau kita lihat tidak ada bersatu, saya bilang. Jelas, saya belak-belakan. Di Indonesia belum ada persatuan kesatuan sesama aparatur untuk di Kementerian Perhubungan Pelaut. Dan pelaut yang saya anggap dilindungi oleh LSM bagi siapa pelaut yang masuk LSM. Nggak masuk ya baik. Karena masuk LSM itu kan ada bayar ya, iuran anggota. Nah, kalau anggotanya bermasalah baru dibantu LSM. Kalau nggak ada yang masuk LSM, yang ngadu aja cerita di medsos dia apa begitu. Itu satu. Kedua, banyak saya bayi data. Gaji mereka dipotong oleh agen. Kita udah laporkan ke kementerian di perhubungan. Data boleh, oknumnya juga ada. Setelah dilaporkan, ditindaklanjut tidak ada sampai ke hukum. 86 semua. Bagaimana coba perhubungan? Artinya negara kita ini udah bobrok dalam perhubungan ya, bukan semua ya. Yang saya katakan adalah untuk di bidang laut itu udah sangat dirugikan negara triliunan. Kenapa saya katakan gitu? Banyak. Saya melapor kasus nih, kalau di dalam aturan kapal, yang punya kapal harus punya siupak, ya. Tidak punya siupak, tidak punya siupak, tidak punya kapal tidak boleh. Tetapi banyak tuh jualan yang tidak punya kapal tapi punya siupak. Untuk apa? Menghindari pajak. Kalau dia sewa kapal untuk menghindari pajak 11%. Anggap dia sewa kapal 1M, berarti pajaknya 110 juta. Kalau dia di database siupaknya dia punya 5 kapal, berarti 5 kapal. 5 kapal dia sewa, berarti 550 juta dalam 1 bulan. Itu yang dirugikan siapa? Negara. Kali 1 tahun, kali beberapa perusahaan di Indonesia, berapa yang dirugikan? Dari menteri, dari dirjen, dari pegawai semua sama.
ada satu lagi seperti siupal ya, kalau kapal siupal perusahaan pelayaran. Kalau agensi mending itu untuk mengirim ABK harus punya siupak. Nah, mengirim siupak ini, membuat siupak aturan sama ayam ketendut, yang saya anggap adalah peraturan dibuat untuk menciptakan penyuapan. Kenapa saya bilang penyuapan? Satu, Bapak misalnya mengajukan ke perhubungan laut, saya ingin menjadi agen crewing, kan begitu? Perhubungan laut bilang, oke, persyaratannya nama PT ini secara notarial dengan luar negeri, sedangkan agennya ini tidak pernah ke luar negeri. Bagaimana mau perjanjian secara notaris? Itu satu. Dua, diminta database ABK yang sudah dikirim ke luar negeri. Berarti melakukan human trafficking dulu enggak disuruh? Iya. Makanya kenapa Mabes Polri tidak bisa menangkap, memenjarakan agen? Dianggap dituduh melakukan perdagangan manusia. Padahal saya tidak melakukan. Saya disuruh perhubungan dari menteri, kalau mau keluar siupak harus urus ini dulu, minta database ABK yang sudah dikirim, berarti saya harus kirim dulu. Kedua, harus ada persetujuan dari ormas, LSM, seperti KPI, Kesatuan Pelat Indonesia. Loh, kok pemerintah kerjasama dengan LSM? Kan kita punya Depnaker. Kenapa tidak minta rekomendasi dari Depnaker? Kenapa harus dari LSM? Nah, ini yang udah kebobrokan kalau saya bilang. Jadi apa Bang yang perlu dievaluasi Bang dari sudut pandang regional perhubungan ya Bang? Kalau saya lihat, satu-satunya adalah satu menteri yang memiliki ketegasan dan menguasai 4 bidang, bukan hanya satu. Misalnya satu, saya bisa bangun lolosan kereta api misalnya, hanya satu, dan itu saya anggap bukan profesional, cuma satu ya. Selainnya bobrok. Nah ini, jadi kalau menteri ya yang dipilih tidak menguasai, sehingga memilih dirjen juga sembarangan. Dari dirjen sembarangan, udah bermain semua. Ini yang terjadinya korupsi dan penyuapan. Jadi sepakat dengan pernyataan Prabowo yang... Ya, saya sepakat dengan pernyataan presiden kita yang terpilih, Pak Prabowo, nyatakan akan ditindas korupsi. Kalau nggak bisa saya kejar sendiri, kan begitu. Dan saya akan memilih kabinet yang sesuai profesional, sesuai bidangnya. Tidak pandang bulu dia mau dari pendidikan, dari mana, asal dia mampu melakukan, lakukan. Nah, kita ingin buktikan apakah benar atau cuma rekayasa semua. Nah, yang saya tuntut itu, makanya saya di kacamata saya harus maju. Karena saya berpikir presiden kita yang terpilih Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali ya pemilu, berarti berjuang untuk membela rakyat. Jadi menurut saya, analisa saya, ini kesempatan saya maju. Karena beliau yang menjadi presiden, beliau seorang nasionalisme, jujur dan akuntabel. Makanya saya maju, mengajukan agar apa? Negara kita tertolong. Yang harus adanya perubahan SDM. Yang sekarang lihat di perhubungan laut, sudah mau transisi habis saja masih mengganti reshuffle pelantikan yang dari Angkasa Pura bisa dipindahkan ke pelabuhan Sabandar. Tidak ada jurusannya, kapan mau belajar, kapan mau ini. Nah, ini yang kebobrokan kita semua. Kepala navigasi, tapi dokterandes tidak sesuai. Sarjana ekonomi jadi kepala Sabandar. Bagaimana mau mengetahui undang-undang? Bagaimana kelayakan kapal? Sarjana ekonomi kok jadiin kepala. Makanya kenapa kapal kita hancur semua, tabrakan. Banyak tuh kejadian di laut. Jadi wajar kalau saya maju, dan saya sudah waktu itu sudah sekitar 3 bulan November Mei ya, saya udah masuk media juga.
dan saya sudah ajukan permohonan saya sebagai menteri ke DPP Gerindra yang ada di Jakarta Selatan, ya, di Jalan Ragunan, Cilandak. Itu kedua, ya alhamdulillah dari masyarakat, beberapa masyarakat dan partai pun mendukung saya, dan mereka tahu kinerja saya, kegiatan saya, dan banyak masyarakat memilih saya, mendorong. Bahkan ada beberapa dari mahasiswa, kampus, dan ke masyarakat, organisasi masyarakat lain datang ke DPP Gerindra memberikan surat dukungan untuk saya dapat disetujui menjadi Menteri Perhubungan. Artinya Presiden, DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua yang dipilih, bahkan sampai RT, yang memilih adalah rakyat. Artinya Presiden memilih kabinetnya, menteri yang sesuai amanah dari rakyat, pilihan rakyat. Jangan sampai nanti terjadinya menteri ini bukan pilihan rakyat, menteri pilihan dari para pengusaha, titipan. Karena ada proyek, contoh misalnya Merauke, triliunan, titipan sekian, menteri saya ini ya. Nah, karena saya dekat akrab sama Bapak, Pak titip menteri saya ini ya. Sama aja bohong Indonesia. Kalau emang titipan-titipan, nggak usah lagi adanya pemilu. Ngapain lagi dipanggil rakyat, pilih saya, langsung aja pakai transaksi jual beli. Mau jabatan presiden, mau jabatan menteri, mau jabatan apa, beli, selesai. Tapi utang jangan suruh rakyat yang bayar. Nah itu, tapi saya yakin beliau, Pak Presiden Prabowo kita yang terpilih ini, dia akan tegas jika tahu ada kecurangan-kecurangan. Dan saya percaya jika beliau tahu akan ditindas. Saya rasa itu.